Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ryan Bisa Momengkang dengan NIM 2024 0811005. Nah, di sini aku akan mempresentasikan nih hasil UAS KPBD aku. Nah, di sini aku sedang membuat aplikasi tugas akhir untuk sistem informasi UPJ. Nah, di sini kita mulai dari kebutuhan fungsionalitasnya dulu atau sering disebut use case-nya. Di sini kita mempunyai 5 aktor, yaitu terdiri dari mahasiswa, dosen pembimbing, koordinator TA, dosen penguji, dan dosen PA. Nah, ini semua ada 3 use case, yaitu pertama pengajuan topik di proposal TA, ini untuk menggambarkan proses awal mahasiswa dalam mengajukan judul dan draft proposal, yang melibatkan validasi oleh dosen PA, verifikasi oleh koordinator TA, lalu hingga pelaksanaan seminar proposal sempro oleh dosen penguji. Oke, lalu di use case yang kedua adalah kelola bimbingan TA. Ini menggambarkan interaksi nih berkelanjutan antara mahasiswa dan dosen pembimbing dalam mendokumentasikan asistensi. Nah, yang terakhir adalah kelola sidang akhir, yaitu adalah menggambarkan prosedur pendaftaran sidang bagi mahasiswa yang telah memenuhi syarat, mencakup penjadwalan oleh koordinator, penilaian oleh dosen penguji, hingga pengunggahan dokumen final sebagai arsip kelulusan. Oke, sekarang kita beranjak ke use pack-nya. Jadi yang pertama di sini ada use case namanya tadi pengajuan topik di proposal TA, jadi aktornya ada mahasiswa, dosen PA, koordinator TA, dan penguji. Jadi trigger ini mahasiswa menekan ajukan topik TA pada dashboard, precondition yang mahasiswa sudah login, dan status aktifnya dia masih aktif. Post condition, status topik berubah menjadi disetujui di database, akses unggah proposal terbuka bagi mahasiswa, jadwal seminar sempro telah disimpan di sistem. Oke, jadi sukses senarionya itu seperti apa? Seperti mahasiswa yang tadi membuka menu ajukan topik dan memilih jenis TA-nya apa, lalu mahasiswa mengisi judul, deskripsi, dan menangkap kirim. Dosen PA meninjau topik dan menilai setujui. Mahasiswa mengunggah file proposal lengkap. Koordinator memverifikasi berkas dan mengisi jadwal sempro serta dosen penguji. Nah, lalu yang terakhir, dosen penguji mengisi nilai dan status kelulusan pasca sempro. Dah, di sini alternatif solusinya itu, kalau misalkan nih dosen PA itu menolak apa namanya proposalnya, jadi mahasiswa tuh harus kembali ke tahapan pemilihan topik awal seperti itu. Dan juga kalau misalkan proposal perlu direvisi, koordinator memberikan status revisi nih pada bekas proposal. Jadi mahasiswa tuh mengunggah ulang dokumen hingga status menjadi disetujui. Lalu, use case yang kedua adalah kelola bimbingan TA. Di sini ada mahasiswa, dosen pembimbing, koordinator TA. Trigger-nya itu mahasiswa ajukan topik, dan atau, unggah, proposal untuk sempro. Precondition-nya mahasiswa itu lulus sempro, dosen pembimbing telah ditetapkan, seperti itu. Lalu post condition-nya itu kalau log bimbingan tersimpan sebagai riwayat audit akademik, status kelayakan sidang berubah jadi true jika minimal, 8 bimbingan terpenuhi, sesuai dengan sistem informasi di UPJ. Lalu, sukses senarionya itu adalah aksi koordinator itu mendapatkan dosen pembimbing untuk mahasiswa, lalu mahasiswa itu mengisi log bimbingan, mengunggah draft, lalu dosen pembimbing itu meninjau draft, memberikan komentator dan mengubah status menjadi setujui atau di ACC. Terus juga, yang keempat adalah, mahasiswa itu mencapai bimbingan ke-8, itu dia otomatis track oleh sistem, seperti itu. Lalu kalau misalkan, alternatif flow-nya ini, kalau misalkan nih, jika kurang dari 8, maka tetap pada status proses bimbingan dan memblokir menu daftar sidang. Lalu kalau misalkan perlu perbaikan, dosen pembimbing itu memberikan catatan revisi pada log bimbingannya, lalu mahasiswa itu melakukan revisi nih dan membuat kembali naskah pada sesi berikutnya, seperti itu. Lalu dikelola sidang akhir, mahasiswa, koordinator TA, dosen penguji, itu trigger-nya adalah mahasiswa menekan tombol daftar sidang akhir setelah status kelayakan sidang aktif. Rekondisinya status mahasiswa siap sidang, validasi 8 bimbingan yang sukses tadi, dan nilai akhir tugas, itu disimpan di database, lalu status mahasiswa itu berubah menjadi lulus atau revisi. Oke, dokumen pasti tersimpan sebagai arsip resmi universitas. Oke, jadi mahasiswa itu, membuka pendaftaran, mengunggah dokumennya, lalu koordinator memverifikasi kapal berkas, lalu menentukan jadwal serta penguji sidang, dan dosen penguji ini menginput nih, hasil sidang, keputusannya lulus atau revisi, dan mahasiswa mengunggah naskah final yang direvisi jika ada. Lalu kalau misalkan, tidak lengkap nih, jadi koordinator itu kan dia meninjau berkas, lalu kalau nggak, lengkap, dia akan meminta, revisi berkas dan mahasiswa tuh harus mengunggah ulang bekas administrasi. Nah, kalau misalkan hasil sidang ada revisi, dosen itu menentukan hasil revisi, mahasiswa mengunggah lagi, dan dosen penguji melakukan verifikasi ulang hingga status menjadi lulus. Oke,
Itu kira-kira dari, use case dan, spesifikasinya seperti itu. Oke, sekarang kita beranjak ke objek role model, ini akan aku buka, terlebih dahulu. Oke, di sini, kita, mempunyai, banyak sekali entitas, yaitu mulai dari mahasiswa, proposal, dosen, log bimbingan, dan juga, sidang. Oke, kita mulai dari mahasiswa dulu. Jadi mahasiswa ini ada hubungan dengan, dosen. Ini artinya, role books-nya itu kan memiliki PA, di sini, uniqueness-nya. Nah, ini artinya, eee, setiap, satu mahasiswa itu hanya mempunyai satu dosen PA, seperti itu. Dan juga mandatorinya ini, artinya, setiap mahasiswa itu wajib memiliki dosen PA untuk menyetujui topik, dan ini titiknya berada di mahasiswa. Oke, sekarang kita ke, dosen dan proposal, ini relasi pembimbingnya. Jadi, dosen itu dia ini, membimbing dan dibimbing oleh seperti itu, si proposal, di POV-nya proposal. Nah, itu artinya apa? Jadinya artinya, setiap satu proposal hanya memiliki satu dosen pembimbing utama, dan mandatorinya itu, titik hitam di sisi proposal. Jadi setiap proposal yang sah wajib memiliki pembimbing yang tetap, oleh koordinator, seperti itu. Sekarang yang kedua, jadi, dosen sidang ini dia itu, dosen itu adalah menguji dan dari sidang ini diuji oleh, seperti itu. Nah, jadi uniqueness itu adalah apa? Jadi, satu sidang itu hanya memiliki satu penguji. Nah, makanya itu mandatorinya ada di, titik hitam di sisi sidang, seperti itu. Oke, sekarang, mahasiswa ke sidang. Jadi mahasiswa ini menempuh sidang dan sidang ditempuh oleh mahasiswa. Oke, artinya itu seperti apa? Artinya, satu data sidang itu secara unik hanya milik satu mahasiswa. Jadi mahasiswa bisa menempuh banyak sidang, N, namun satu sidang itu hanya untuk satu mahasiswa, seperti itu. Nah, jadi mandatori juga di titik sidang juga, seperti ini. Nah, itu, jadwal sidang, tidak valid jika tidak ada mahasiswanya, seperti itu. Oke, sekarang kita ke proposal, eee, proposal dan log bimbingan di sini. Nah, ini log bimbingan ini merujuk pada proposal dan proposal memiliki progres log bimbingan. Nah, itu artinya jadi setiap satu catatan, bimbingan hanya boleh dikaitkan dengan satu proposal tertentu dan juga mandatorinya itu ada titik hitam di sisi, log bimbingan. Itu artinya, log bimbingan ini tidak sah jika, tidak ada proposal yang diajukan. Nah, seperti itu. Lalu masih ada lagi, di bagian mahasiswa ini, terdapat, log bimbingan juga nih. Jadi mahasiswa melakukan log bimbingan dan log bimbingan dilakukan oleh mahasiswa. Nah, itu, artinya apa? Artinya, jadi satu entitas catatan bimbingan tuh secara spesifik nih, hanya dimiliki satu mahasiswa, dan mahasiswa, bisa memiliki banyak catatan bimbingan. Tapi, satu catatan itu tuh tidak bisa dipakai ramai-ramai, dan juga mandatorinya itu ada di, sisi log bimbingan. Karena, setiap baris data tuh bimbingan tuh wajib mencantumkan siapa mahasiswanya. Jika tidak sah, log bimbingan itu menjadi anonim, seperti itu. Oke, jadi, log bimbingan itu sudah, sekarang dosen ke log bimbingan. Oke, jadi ini dosen ini, dosen mereview log bimbingan dan log bimbingan dibimbing oleh, dosen. Nah, jadi ini, jadi satu catatan itu bimbingan hanya direview oleh satu dosen pembimbing yang ditunjuk. Lalu juga mandatorinya itu ada di, bagian, log bimbingan. Jadi ini, sistem itu mewajibkan log itu harus ada pembimbingnya, seperti itu loh. Jadi maka diberikan titik pada sisi log bimbingan. Nah, oke, yang terakhir adalah, sidang, log bimbingan, sidang dan log bimbingan. Jadi, log bimbingan itu menjadi syarat, untuk sidang, sidang itu memerlukan log bimbingan. Nah, itu maksudnya apa? Jadi, satu catatan log bimbingan itu hanya bisa diklaim untuk satu proses pendaftaran sidang. Jadi seperti itu. Nah, terus juga, di titik hitam itu ada di sisinya si sidang. Jadi, sesuai dengan bisnisnya di UPJ, alurnya, yaitu pendaftaran sidang itu wajib memiliki referensi, log bimbingan yang sudah disetujui minimal 8 kali. Jadi kira-kira dari ORM-nya seperti itu tentang mandatory, uniqueness, dan juga hubungannya tuh, seperti apa. Oke, sekarang kita masuk ke kelas diagramnya. Nah, di kelas diagramnya ini, ya seperti tadi udah aku ceritain juga, jadi ini ada primary key-nya, di sini ada foreign key-nya di setiap, kelasnya,
dan aku akan menceritakan bagaimana keterkaitan hubungannya. Oke, jadi kita mulai dari mahasiswa ke proposal dulu. Ini 1 dan 01. Itu artinya apa? Jadi satu mahasiswa hanya diperbolehkan nih memiliki satu proposal aktif pada waktu sorry, pada satu waktu. Nah, tapi jika proposal belum diajukan, maka statusnya itu bersifat opsional. Tapi pada akhirnya dia akan menjadi one to one seperti itu. Nah, dosen ke mahasiswa. Oke, ini dosen ke mahasiswa. Nah, itu tuh satu dosen tuh dapat menjadi pembimbing akademik atau PA bagi banyak mahasiswa nih. Tapi di sisi mahasiswa itu juga sudah terdapat nih FK-nya, foreign key-nya untuk ke dosen PA-nya, seperti itu. Nah, sekarang kita ke dosen sama ke log bimbingan. Oke, jadi dosen log bimbingan ini 1 dan N, ini artinya hubungan ini tuh kayak memetakan tuh peran dosen sebagai pembimbing yang mereview banyak catatan log bimbingan mahasiswa. Lalu dari proposal ke bagian log bimbingan itu, dia itu ada 1 dan N, itu yang artinya setiap satu proposal itu akan memiliki banyak riwayat bimbingan untuk mencapai syarat kelayakan minimal 8 kali, seperti itu. Sekarang di sidang, kita masuk ke sidang. Oke, sidang ke log bimbingan. Di sini 01 dan N. Itu maksudnya adalah seperti relasi khusus untuk verifikasi bahwa pendaftaran sidang tertentu merujuk pada pemenuhan log bimbingan telah disetujui. Lalu yang terakhir adalah dosen ke sidang. Ini dosen ke sidang 1N juga, itu artinya satu dosen bertindak sebagai penguji untuk berbagai jadwal atau di berbagai jadwal sidang yang berbeda. Nah, itu adalah penjelasan dari kelas diagram yang kami buat. Oke, yang terakhir kita akan masuk ke spesifikasinya seperti database-nya. Jadi yang pertama, tabel mahasiswa ID, ini formatnya 2024-08, 10/21, yaitu tahun, prodi, S1, dan nomornya. Lalu di sini ada NIM-nya, ada primary key-nya, panjangnya, lalu ada foreign key-nya ke tabel dosen juga. Lalu di tabel dosen 08, 021 ini yang berarti kode wilayah, bulan, tahun masuk, dan nomor urut. Lalu di sini ada penjelasannya, kalau di sini is PA, is koordinator, is pembimbing dan penguji. Ini artinya apa? Artinya satu dosen itu bisa memiliki banyak role. Dia bisa menjadi koordinator, PA, pembimbing, penguji dalam sekaligus. Lalu masuk ke tabel proposal seperti ini, kira-kira ID-nya, lalu format deskripsi, tahun pengajuan, bulan pengajuan, dan yang akhir. Dan di sini ada primary key-nya untuk ID proposal, lalu foreign key ke tabel mahasiswa, dan juga ada foreign key ke tabel dosen, pembimbing, dan juga di sini ada panjangnya, spesifikasinya seperti apa. Dan ini tadi jenisnya yang sudah ditentukan, ini enum, memilih. Lalu sekarang kita ke tabel bimbingan, ini ada 2024, ini itu artinya tahun, tahunnya berapa, lalu S1, itu lalu jumlah tahap bimbingannya. Jadi kalau misalkan di bimbingannya bakal banyak atau nambah, dia bakal nambah di belakangnya. Oke, sekarang di tabel sidang, lalu ada ID-nya itu Sempro, MAS, seperti ini. Ini artinya jenis sidangnya itu Sempro, lalu tahap sidangnya itu masuk tahap yang pertama, lalu tahun pengajuannya 2025 dan belakangnya NIM mahasiswa. Dengan spesifikasinya itu 4/14, primary key, dengan juga ID proposal itu menjadi foreign key ke tabel proposal, menjadi foreign key ke mahasiswa, dan menjadi foreign key ke tabel dosen. Oke, kita tadi sudah membahas tentang spesifikasinya, sekarang kita langsung saja ke aplikasinya. Jadi aplikasi di sini, ini adalah panel dari koordinator. Di sini dia bisa kelola dosen, ada ID dosen di sini, dia bisa validasi proposal juga, dia bisa ini apa namanya, menjadwalkan sidang, lalu dia juga bisa menambahkan mahasiswa di sini. Misalnya kita contoh aja, ya sini kita kita tambah. Nah, itu muncul Ryan di situ, terus juga di sini bakal ada yang namanya Raihan, seperti itu. Oke, kurang lebihnya terima kasih, mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih.